Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Apa yang harus kita katakan ketika kita membaca di dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita, ada beberapa kisah yang nampaknya sekilas itu seperti saling bertolak belakang, seperti tidak mendukung pernyataan dari satu teks dengan teks yang lain. Inilah yang akan kita bahas, tetapi khusus tentang hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat 7 hingga 14, demikian perkataan kisah firman Tuhan. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus kepada orang-orang Farisi. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka, yaitu orang-orang Farisi, bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudara, bagaimana kita memahami catatan ini, perkataan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Karena kalau kita membaca dari kisah di dalam Perjanjian Lama mengenai peraturan di hari Sabat, sepertinya orang Farisi itu yang benar. Saudara, kalau kita membaca awal mula perayaan hari Sabat itu, ketika Tuhan memberikan 10 perintah atau hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai, di dalam salah satu perintahnya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan penegakan pertama adalah ketika Tuhan mengaruniakan mana atau roti yang bukan buatan manusia untuk memelihara bangsa Israel selama mereka mengembara di padang belantara. Itu tercatat di dalam Keluaran 16 ayat 15 hingga 30. Cukup panjang, saya tidak membacakan, tapi saya akan menceritakan sedikit ya daripadanya. Jadi katakan mereka harus mengumpulkan mana itu selama 5 hari untuk 1 hari. Untuk 1 hari kebutuhan mereka. Tidak boleh mereka mengambil lebih karena kelebihannya itu pasti akan busuk. Karena mereka ini baru pertama kali, maka ada orang-orang yang memang melanggar, ya. Ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Oke. Nah, tetapi pada hari yang ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat banyaknya. Kenapa? Karena besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Maka mereka biarkan sampai esok, seperti yang diperintahkan Musa, tidak berbau busuk, tidak ada ulat. Jadi itulah makanan mereka selama hari Sabat. Karena hari Sabat mana itu tidak diberikan. Tetapi hari ke-7 pertama di minggu mereka mendapatkan Sabat itu, dari bangsa itu ada yang keluar mencoba mencarinya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?
Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Nah, saudara, ini adalah insiden pelanggaran pertama hari Sabat berkaitan dengan mengumpulkan mana. Tuhan marah, tetapi tidak ada yang dihukum mati. Kemudian, saudara, catatan berikutnya mengenai pelanggaran Sabat ada di kitab Bilangan. Bilangan pasal 15, ayat 32 hingga 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapatilah mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian ia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Insiden yang berbeda dan terjadi hukuman mati. Saudara, sekilas sepertinya orang-orang Farisi benar. Orang itu hanya mengumpulkan kayu bakar di hari Sabat. Dia tidak sedang mencoba membuat patung untuk disembah. Dia tidak sedang berusaha memberontak melawan Musa. Dia hanya mencoba mengumpulkan kayu bakar. Tetapi Tuhan mengatakan orang itu harus dihukum mati, dan orang itu dihukum mati dengan cara dilontari dengan batu. Saudara, membaca teks ini membuat kita berpikir, seperti apa Allah itu? Seperti apa mengenai peraturan Sabat itu? Nah, saudara, untuk renungan hari ini tentu saya juga harus memperhatikan durasi ya. Dan ini tidak membahas mengapa kita merayakan Sabat hari ini di hari Minggu, bukan di hari Sabtu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita tidak membahas topik hal itu. Nah, tetapi saudara, mari kita lihat untuk mencoba memahami dengan benar mengapa terjadi seperti yang dicatat di dalam Bilangan 15. Ada seorang melanggar, mengumpulkan kayu bakar, dan dia dihukum mati dengan dilempari batu. Saudara, kita harus melihat konteks. Di konteks ayat sebelum di Bilangan pasal 15 adalah tentang apa yang harus dilakukan bila ada seseorang yang tidak sengaja berbuat dosa. Saya bacakan, apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka, berkenaan dengan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Kemudian saudara, di ayat berikutnya, ayat 30-31 berkata demikian, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jadi saudara perhatikan, ini adalah kalimat ya, konteks sebelum kisah tentang seorang Israel tadi yang ketahuan sedang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Jadi, kita sudah melihat juga peristiwa pelanggaran pertama hari Sabat berkenaan dengan mengumpulkan mana. Di pelanggaran pertama tidak ada hukuman mati, meskipun Tuhan marah. Tuhan berkata, sampai berapa lama lagi kamu tidak menuruti segala perintahku.
Nah, tetapi saudara, kenapa kemudian insiden yang kedua itu ada hukuman mati? Jadi saudara, ini dikarenakan konteksnya adalah tentang dosa yang disengaja. Kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus meluruskan makna dari tujuan Sabat itu. Ya, Sabat itu adalah untuk kepentingan manusia, yaitu beristirahat dan juga berbakti kepada Tuhan untuk menjaga iman umat Allah bahwa Allah pasti mencukupi kebutuhan mereka, bahkan di hari perhentian itu, dan juga untuk menjaga fokus hidup mereka. Fokus hidup kita adalah kepada Allah, bukan kepada harta atau agenda-agenda pribadi kita. Sehingga dengan disiplin berhenti bekerja pada hari Sabat, kita kembali memfokuskan, mengembalikan perhatian kita kepada Allah, pencipta kita, penebus kita. Dan sekaligus, saudara, hari Sabat berguna untuk memberi kesempatan tubuh kita istirahat, pikiran kita rileks, orang-orang yang bekerja bersama kita, bahkan hewan-hewan yang kita pekerjakan, karena konteksnya pada waktu itu bangsa Israel bangsa agraris, maka binatang pun punya kesempatan untuk beristirahat. Nah, saudara, jadi itu alasannya. Konteksnya adalah pelanggaran yang disengaja, dan orang itu harus dihukum mati. Ada lebih banyak yang harus kita lihat dari teks ini berdasarkan konteksnya. Kalau kita mundur ke Bilangan pasal 11, ayat 1, bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, khususnya berkaitan soal makanan mereka. Mereka mengeluh dengan makanan yang mereka makan selama di padang gurun. Lalu Tuhan memberikan mereka daging yang sangat banyak, dan melihat orang-orang Israel begitu serakah menyantap daging burung puyuh itu, Allah mendatangkan tulah menimpa mereka, tulah yang besar. Lalu di pasal berikutnya, pasal 12, Miriam dan Harun, saudara Musa, menentang Musa, melawan Musa, tidak menghormati Musa sebagai pemimpin mereka mewakili Allah, sehingga Allah menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Di dalam Bilangan 13, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ketika mereka kembali, 10 di antara mereka merasa takut, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa mereka akan berhasil mengalahkan penduduk di sana, sehingga mereka tidak bersedia untuk pergi ke sana. Dan umat Israel terpengaruh kepada kekhawatiran mereka, dan bahkan mereka berniat membunuh Musa dan Harun. Bilangan 14, Allah mengutuki angkatan itu, sehingga Tuhan berkata, kamu tidak akan memasuki tanah itu, melainkan kepada keturunanmu. Jadi Tuhan membawa satu generasi yang keluar dari Mesir itu sampai semuanya habis mati di padang gurun, kecuali 2 pengintai yang tidak terpengaruh, tidak menjadi gentar, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, saudara, setelah kalimat itu Tuhan ucapkan, kalian tidak akan masuk ke sana, maka bangsa Israel memutuskan sendiri tanpa persetujuan Allah, bahkan sengaja melawan kehendak Allah. Sekarang mereka mau berangkat, mereka menyerbu Kanaan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak menolong, mereka kalah telak dalam peperangan dan terpukul mundur. Itu pasal 14. Setelah semua insiden itu, saudara, muncullah pasal 15, yaitu penjelasan peraturan tentang dosa yang sengaja dan dosa yang tidak disengaja tadi. Dan kemudian Musa mencatat tentang insiden orang yang sengaja mengumpulkan kayu bakar di hari Sabat. Pasal berikutnya, pasal 16, adalah kisah 250 pemimpin yang bangkit menentang Musa, dan Tuhan membinasakan mereka. Nah, jadi saudara, dari konteks besarnya, Musa ingin menekankan kepada generasi berikutnya tentang bahaya dari kesombongan, termasuk kisah pendek tentang pelanggaran hari Sabat, seseorang yang mengumpulkan kayu bakar.
Saudara, sekali lagi, dosa orang itu kelihatannya sepele. Mengumpulkan kayu bakar di hari Sabat. Orang itu tidak membuat patung berhala seperti yang dilakukan oleh Harun dan orang-orang Israel pada waktu sebelumnya. Tetapi saudara, masalahnya bukan perkara kecil itu, ya tindakan apa, tapi kesengajaan melawan perintah Allah. Itu adalah dosa kesombongan. Mengganti agenda Allah dengan agenda kecilnya, nampak remeh, tetapi itu adalah kesombongan dan bukanlah dosa yang kecil. Dan inilah alasan mengapa Tuhan menghukum mati, ya. Dan dikatakan karena orang itu telah mengubah peraturan, sengaja merombak perintah Tuhan, memandang hina terhadap firman Allah. Itu alasannya, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi pada waktu itu bukanlah Allah itu mengabaikan belas kasihan. Sebaliknya, justru Allah ingin menegakkan belas kasihan. Yaitu Sabat itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan dengan sengaja melanggar perintah itu, dengan dia mengumpulkan, ya, tidak hanya secara terang-terangan menentang perintah Tuhan untuk menguduskan, untuk beristirahat. Dan itu dia juga bermaksud, kalau dia tidak kenapa-kenapa, maka besar kemungkinan dia bisa akan menyuruh mungkin bawahannya, rekannya, hambanya, kalau di suatu hari dia punya hamba, untuk bekerja juga di hari Sabat. Nah, jadi saudara, inilah yang orang-orang Farisi kemudian gagal lihat. Ya, dan Tuhan Yesus justru itulah yang Tuhan Yesus tekankan. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Bangsa Israel tidak bersalah menghukum orang itu, karena memang orang itu bersalah. Ya, nah tetapi kita perhatikan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus kembali menunjukkan jati dirinya. Dia berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Interpretasiku tentang hari Sabat bagaimana seharusnya, itu berdasarkan otoritasku, karena akulah pemberi hari Sabat itu. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini ada kaitan dengan topik minggu lalu, bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah. Dengan demikian, dia berkata, akulah Allah yang memberikan peraturan tentang Sabat ini. Nah, jadi saudara, hari ini kita belajar beberapa hal, tetapi mungkin lebih banyak fokusnya kepada hati-hati ketika kita sudah mengenal firman Tuhan. Janganlah kita sengaja berbuat dosa. Ya, bisa Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya lagi. Bahkan ada ayat yang mengatakan kalau ada orang sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban pendamaian untuknya. Jadi oleh sebab itu, mari kita waspada. Mari kita menghormati perintah Tuhan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jangan kita sengaja melawan perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan menolong. Sampai jumpa di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.